berlebihan, bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di dalam kultur atau budaya masyarakat yang memeluk agama Islam, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama, puji-pujian sebelum khamat, sholat fardu. Kalau di desa sholat fardu 5 waktu. Puji-pujian senantiasa dikumandangkan dengan sangat indahnya. Di antara puji-pujian itu sesuai dengan agenda kita, insya Allah di hari Senin At-Tibum Nabawi, yakni adalah tombo ati. Tombo ati ono 5 sakwarnane. Di antara tombo ati tersebut adalah moco Al-Quran, angen-angen sak maknane. Jadi membaca Al-Quran itu dengan angen-angen itu kita terjemahkan berpikir. Jadi membaca Al-Quran dengan pelan, tartil, sambil berpikir tentang maknanya. Ini dijadikan momentum dalam dakwah kultural di tengah Jamiah Nahdlatul Ulama. Memang ada yang menghakimi dan menghukumi bid'ah. Kalau kita mengenal antropologi agama, bid'ahnya itu terletak di mana? Jika bid'ah bada'ah sesuatu yang baru, itu dianggap semuanya tertolak, maka segala yang tertolak itu mesti masuk neraka, maka seluruh pengguna sosial media masuk neraka. Bahkan seluruh orang yang sholat di masjid karena hamparannya sebelum sajadah, sebelum hambal, sebelumnya juga ada namanya keramik dan sejenisnya, semua baru. Dan mars ormas-ormas Islam itu juga semuanya baru. Jadi tidak semua yang baru itu mesti harus disingkirkan. Kemudian memakai kacamata ibadah yang bersifat am, seperti seni budaya, dengan kacamata yang bersifat mahdo, ibadah khusus, maka sungguh sangat kurang bijaksana. Karena itu, kami tidak sekedar menyepakati, tetapi desa-desa yang penuh dengan nuansa, bahkan di kampung-kampung
Celaket sini masih terdengar ya. Tapi mohon maaf agak jauh dari rumah kami gitu ya. Masih mendengar lantunan puji-pujian. Jadi umumnya disebut puji-pujian. Tombo ati iku limo sawarnane. Itu disebut pujian. Karena apa? Kalimat-kalimat yang dilantunkan tidak ada kecuali yang terpuji. Karena sembari menunggu sang kiai atau imam sholat, nunggu jeda saudara-saudara kita berwudu, kemudian baru qomat. Kita masuk ke inti kajian. Banyak ragam sosial media itu yang menyebutkan di deskripsinya, jangan memposting politik. Jika memaksa maka akan kami keluarkan secepatnya. Kemudian ada juga, jangan mencampur adukkan agama dengan politik. Sangat memprihatinkan tentu saja. Tidak sesuai dengan dawuh para sesepuh. Tombo ati itu maca Quran angen-angen sak maknane. Di antara bacaan Al-Quran yang kita insya Allah hafal sejak kecil, meskipun seperti saya ini makhrajul huruf dan yang lainnya itu kedodoran begitu ya, tapi hafal, yakni Al-Fatihah. Ya, cucu keponakan kami yang masih TK itu sudah hafal lantunan Al-Fatihah. Nah ini kalau angen-angen sak maknane ya, jadi betul-betul berpikir mendalam maknanya, maka tidak akan terjadi postingan maupun pengharaman ya. Politik dengan agama harus dipisah, tidak. Justru kami sebagai guru ilmu politik sejak tahun 1983 ya, dimulai dari karir kami menjadi asisten dosen dari waktu itu masih Dr. Andes Solikin Abdul Wahab BA, sampai dengan beliau menjadi guru besar Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab BA, MA, PhD ya. Hingga kami sekarang masih dipercaya untuk mengampu mata kuliah ya, di perguruan tinggi. Tidak memisahkan sama sekali ilmu politik dengan ilmu agama atau dengan syariah dan sunnah tepatnya, dan fatwa ulama. Ini salah satu karya kami yang sederhana ya, Kak Silo ini ya. Teori administrasi publik dan birokrasi dalam perspektif transendental. Ini terbit pertamanya bunyi dari judulnya seperti itu. Kemudian kami rubah ya menjadi dalam perspektif ekonomi politik. Sempat booming, terima kasih pada PT Gramedia, khususnya unit pertokoannya ya. Karena ini booming di seluruh Indonesia. Mengapa? Ya, karena ketika itu para dosen banyak yang merekomendasi saudara-saudara kami di seluruh Indonesia ini pendekatan yang kami lakukan. Jadi membaca birokrasi ya dan administrasi publik itu juga berdasar pada ruh Iqra bismi rabbika. Transendental di sini kami maknai bahwa sesuatu yang suprarasional, yakni kami maksudkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kami ajarkan di
program magister administrasi publik di Universitas Merdeka Malang dan merambah ke seluruh perguruan tinggi swasta, termasuk asistensi kami di Magister Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya dan di program doktoral lingkungan. Kami sampaikan karena apa? Di sini kami berbicara tentang indahnya moco Al-Quran angen-angen sak maknani. Ketika angen-angen sak maknani, maka bisa diterima oleh seluruh mahasiswa, baik yang Islam maupun yang non-Islam. Mengapa? Karena ilmu itu yang syarat dengan nilai value loaded itu, ketika ditali hubungkan dengan tauhid, maka cara penyampaiannya yang sederhana, bijak, saling menghargai perbedaan, tentu betul-betul menjadi tombol hati, ya, betul-betul menghibur hati, karena kita berada di taman ilmu. Jauh sebelum itu, ya, ini saudara kita sesama makhluk manusia, ya, Max Weber itu menulis Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Yang ingin saya katakan bahwa orang-orang yang sampai pemahaman dewasa di dalam beragama, maka dia akan mampu mentaut hubungkan, mengkait kelindankan antara pemahaman-pemahaman insani berbekal pada proses pengembangan ilmu dengan dasar-dasar keimanan ad-dinul Islam bagi kita yang Islam. Jadi kesibukan menolak agama bersatu dengan politik itu pasti lahir dari orang yang tidak paham politik, tidak paham ad-dinul Islam, dan pasti orang ini belum belajar ilmu politik dengan baik dan belum belajar ad-dinul Islam dengan baik. Dengan baik itu bukan paripurna seperti Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, seperti Imam As-Syafi'i. Tidak harus seperti beliau-beliau yang mulia itu. Tetapi setidaknya latar pemikiran kita, latar keilmuan kita, mohon maaf, seperti saya ini dari sekolah SMA itu, ya, dari SMA sampai program sarjana, kemudian program magister sampai program doktorat, ya. Kami konsisten di ilmu-ilmu sosial politik termasuk kebijakan. Nah, kita kembangkan pola pikir untuk memahami ad-dinul Islam itu dari keilmuan yang beragam itu. Jadi tidak perlu khawatir meskipun kita berbicara atau membaca Etika Protestan, bahkan membaca Zarathustra miliknya Friedrich Hegel yang sudah rungkat, ya, sudah memisahkan dirinya dengan agama, bahkan memisahkan dirinya dengan Tuhan. Artinya, jika ada Tuhan, maka akulah yang paling berhak menjadi Tuhan. Nah, itu tuturnya dari Friedrich Nietzsche. Pernah kami sampaikan kajiannya. Jadi, mari kita justru berasik manso, ya, bermesra-mesra. Bahkan kami tidak sepakat, kurang sepakat jika ada tulisan hubungan antara ilmu politik dengan ilmu atau dengan Islam. Seolah-olah ini dua sisi yang berbeda. Hubungan antara birokrasi dengan Islam.
Kita lupa konsep yang paling dasar kita itu salah satunya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua berasal dari Allah, nanti akan kita kembalikan, kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Bukan saja tentang berita kematian yang kita dengar, tetapi seluruh sikap perilaku kita niscaya harus bisa dikembalikan kepada Allah pertanggungjawabannya. Maknanya bahwa apapun ilmu, pengetahuan, budaya dan seterusnya, kita harus mengambil dari hikmah. Surah Al-Baqarah ayat 263. Kita harus meyakini apa yang kita peroleh itu adalah hikmah dari Allah. Hikmah bisa kita peroleh semakin tumbuh kembang, semakin mekar, berbuah, berbunga, berbuah. Manakala kita Iqra bismi rabbika. Manakala kita melakukan ini dan terbuka untuk mazhab pemikiran apapun, tentu saja harus ada mursyidnya. Ya. Jadi di dalam ilmu politik juga harus ada gurunya. Dan kami tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa ya kami ini ya agak lumayan pantas lah kalau disebut mursyid ilmu politik begitu ya. Guru ilmu politik gitu. Apalagi jika panjenengan mencoba mentali hubungkan antara sifat-sifat Allah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, dan seterusnya. Dalam surah Al-Hasr ayat terakhir. Ya. Atau ayat 23 insya Allah. Ya. Jadi semakin jelas bahwa Al-Malik sebagai sumber dari seluruh sumber ilmu, terutama dalam kajian ini adalah ilmu politik. Al-Malik yang maha menguasai di antara para penguasa, ini menggandengkan Al-Quddus dalam tafsir Al-Misbah punya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab itu. Hanya satu ayat ini yang Al-Malik Al-Quddus itu langsung terangkai dengan paripurna. Jadi setiap mengkaji ilmu politik harus mampu menyelamatkan diri kita. Setiap kita berbicara politik, menulis politik, maka harus mampu menyelamatkan diri kita dan orang yang membacanya. Itulah hakikat dari tombo ati. Iku limo sak warnane, moco Al-Quran angen-angen sak maknane. Nah, bagi saudara-saudaraku yang memiliki kapabilitas di keilmuan bahasa, tentu saja pemahaman bahasa absah. Ya. Bagi saudaraku yang ahli ilmu politik, tentu memahami tombo ati dari segi ilmu politik, dari segi ilmu sosiologi, dari segi ilmu biologi dan seterusnya, tentu akan lebih bermakna. Banyak jalan menuju Roma, tapi banyak jalan memahami ayat-ayat Allah dan sunnatul Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita tidak perlu khawatir, insya Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ketika kita mengkaji ayat Al-Quran, maka keajaibannya, ketakjuban kita, inovasi kita, inovasi anak manusia tidak pernah akan habis. Karena dalam Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i dan yang lainnya disebutkan di antara 6 mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, satu di antaranya u'titu jamami'al kalim. Aku memiliki kalimah, kata-kata, sabda yang syarat makna.
Dan yang syarat makna diantaranya yaitu adalah hikmah. Yang syarat makna diantaranya adalah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kita hidup saling melengkapi, lita'arufu. Ya, saling melengkapi. Karena lita'arufu itu bukan saja mengenal, tapi juga mengenal kebutuhan kita. Bagi yang bukan ahli ilmu politik, jangan alergi dengan ilmu politik. Karena ilmu politik itu adalah menuntun seseorang berbuat, berperilaku, bersikap lembut, bijak, dewasa dalam bertutur, teratur, beretika, dalam menulis indah, bermartabat, beretika. Itulah hakikat dari tombo ati. Supaya ati kita dikala musim pemilu kada tidak terombang-ombing oleh para politikus. Saya gagas politik. Politik itu adalah berdalih memakai dalil agama untuk meraih simpatisan massa semata. Itu politik. Dan politikus itu adalah pelaku-pelaku munafik. Menggandeng ulama untuk meraih massa agar dirinya bertakhta. Itu bukan politik, tapi politik. Insya Allah akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk mengakomodasi di antara sejumlah kata yang kami ciptakan. Hikmatologi, hikmatokrasi, sabdana, parolisme atau parol, kemudian politik, termasuk politikus. Dengan tombo ati, kita akan terhindar dari kelicikan. Politik itu sendiri, politikus itu sendiri. Mudah-mudahan pemilu kada yang akan datang diturunkan pemilih-pemilih yang amanah dan diturunkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Indonesia ke depan adalah Indonesia yang menyongsong sistem pemerintahan hikmatokrasi, menanggalkan, mematikan, meluluh lantakkan sistem demokrasi yang semakin jauh dari nilai luhur Pancasila. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.